Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al hani ya wahhab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah mengumpulkan kita kembali berhadir dalam majelis taklim Al-Humairah, yang sama-sama kita tahu bahwa di majelis ini kita membaca daripada Burdah Al-Madih. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan semua untayan doa-doa yang telah kita panjatkan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakit-sakit kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, tentunya mengijabah semua harapan dan cita-cita kita. Insyaallah semakin mendekatkan kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Memang seperti itulah yang dikatakan oleh para ulama bahwa sesungguhnya tiap kali kita baca burdah maka pasti sepulangnya kita dari burdah ada level cinta yang tambah. Ada level cinta yang tambah, Masya Allah. Level cinta kita dengan Nabi kita Muhammad. Setiap kali kita baca itu level cintanya nambah. Begitu juga kalau kita membacanya diiringi dengan rasa rindu, rasa ingin dekat, rasa ingin meraih syafaat gitu ya. Pasti tentu yang bakal kita dapat dan kita bawa pulang itu jauh lebih besar lagi. Maka saya himbau dan saya selalu ingatkan, tiap kali kita duduk ya di dalam majelis ilmu, terutama majelis itu punya amalan istiqomah. Burdah, ya mungkin di tempat lain maulid atau mungkin hadrah atau apapun itu sifatnya, selagi itu dawam, maka yang namanya dawam itu ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in ghallah. Sederhana ya, amal yang paling dicintai Allah itu dawamnya walaupun sedikit. Kalau orang bisa dawamin hal yang sedikit itu berarti bagi Allah, gimana kiranya kalau dawamin sesuatu yang banyak. Baca burdah satu buku itu kan lumayan. Kalau baca di rumah sendirian kayaknya nggak nyampe-nyampe gitu. Betul apa enggak? Kalau kita lihat buku maulid, kita lihat buku-buku apapun yang ibu-ibu dawamkan hari ini di majelis ilmu, kalau ibu baca di rumah sendiri, ibu akan menemukan banyak sekali rintangan dan godaan syaitan yang bikin kita itu nggak bisa nembus untuk selesai sebegitu mudahnya. Betul apa enggak? Bahkan ada orang berapa kali pengen dawam baca maulid, tiap hari katanya dia bilang, saya niat tiap hari pengen baca maulid. Di mana? Di rumahnya, tiap hari dia baca maulid. Tiap hari dia baca maulid, setiap kali dia baca maulid, subhanallah. Ada aja, ntar ada telepon masuk, ntar anak ngajak ngomong, ntar suami minta tolong. Ada aja yang namanya membuat kita itu akhirnya terpecah pikiran, lalu akhirnya memilih untuk menutup buku maulid tersebut. Sampai dia bilang gini, ya Allah Ustazah, saya tuh punya niat membaca maulid habsyi susah luar biasa.
baru tahu itu susah kalau baca di rumah. Tapi maulid yang panjang, burdah al-madih sebuku, ataupun bacaan-bacaan dawam kita lainnya dari wirid-wirid yang kita baca di dalam kajian, subhanallah dibikin sama Allah ringan. Gak terasa sebuku itu. Kan kadang-kadang subhanallah kita sering dibuat takjub. Kadang ternyata satu buku itu gak butuh waktu 1 jam untuk selesai. Iya gak? Baca burdah kalau diukur-ukur estimasi sejam. Tapi kalau dilihat-lihat lagi kadang-kadang gak nyampe sejam udah selesai. Coba baca di rumah. Nah, gitu. Subhanallah, yang baca di rumah kita ngelihat jam terus. Bukunya dikebet terus, lihat berapa lembar lagi. Ini udah fasal berapa gitu ya. Ini hikmahnya kalau baca sesuatu yang sifatnya itu berjamaah atau sifatnya itu istiqomah di dalam kajian, di dalam majlis ilmu. Wa hadzal nikmah min Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharain amin. Imam Syafi'i itu pernah mengingatkan kepada kita, ingat, menjadi manusia itu kalau mau dikelompokkan menjadi golongan orang-orang mulia itu boleh. Contoh, pengen gak kita jadi orang mulia? Pengen jadi orang mulia itu boleh, tapi mengakui diri bahwa kita mulia itu salah. Kita ingat baik-baik. Pengen masuk dalam kelompok orang mulia itu boleh, bahkan kalau bisa itu adalah tujuan kita. Tapi mengakui diri sendiri itu orang mulia itu salah. Itu salah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau tuh dalam satu nasihatnya beliau pernah ngingetin, arfa'un nasu qadran man la yara qadrahu. Manusia yang paling mulia itu kedudukannya, yang paling tinggi pangkatnya adalah orang yang tidak melihat bahwa dirinya memiliki pangkat yang tinggi. Dia nggak ngerasa punya pangkat tinggi, enggak. Jadi orang yang paling tinggi pangkatnya di sisi Allah, mereka yang paling ngerasa nggak punya pangkat di sisi Allah. Tapi kalau ngerasa punya pangkat aja sedikit, bahaya itu. Kata Imam Syafi'i, berarti dia bukan orang berpangkat di sisi Allah. Tapi kalau kita mau telaah, mau kita lihat, kita ini kelompok yang mana? Orang yang tinggi pangkat di sisi Allah atau tinggi pangkat di sisi manusia, ini hal yang berbeda. Kalau mau tinggi pangkat di sisi Allah, maka yang perlu kita hadirkan di dalam hati adalah tidak merasa punya pangkat, wabil khusus di hadapannya. Ataupun di hadapan makhluknya. Di hadapan makhluknya juga kita nggak boleh ngerasa, ana, ini saya. Saya ini siapa? Biar tahu ente. Enggak. Itu kata Imam Syafi'i, arfa'un nasu qadran, orang yang paling tinggi pangkatnya. Tapi kalau mau tahu siapa yang paling istimewa, tinggi pangkat sama istimewa beda. Kalau kamu pengen tahu siapa orang istimewa, wa aktsaruhum fadlan man la yara fadlahu. Jadi kalau pengen lihat orang yang istimewa, berarti dia yang tidak melihat keistimewaan apapun dalam dirinya. Enggak. Ada orang tuh kadang-kadang suka kena penyakit namanya tuh narsis. Narsis itu kan sebutan untuk orang yang suka kepedean, gitu kan? Tapi sebenarnya kalau ilmu kitabnya narsis itu apa sih? Ujub. Arti lain dari narsis itu ujub. Ujub itu bangga sama diri sendiri. Suka merasa kepedean sama diri sendiri. Jadi kadang-kadang tuh kalau ngaca suka bilang, mata saya cakep banget gitu. Suka kepedean. Dia merasa dirinya punya kelebihan terus gitu. Kayak punya sesuatu nilai yang lebih. Tapi kalau mau bicara tentang orang yang istimewa bagi Allah, orang yang istimewa bagi Allah itu orang yang nggak pernah melihat di dalam dirinya ada keistimewaan. Enggak, saya biasa aja, saya ini orang biasa. Gitu.
Orang yang biasa atau orang yang melihat dirinya tidak punya apa-apa, mereka juga bukan manusia yang seringkali merendah di hadapan manusia. Ini ada bedanya ya. Kadang-kadang kita suka ketemu sama orang suka bilang, kita nih siapa? Kita nih bukan siapa-siapa. Kita nih rakyat jelata. Kita nih orang menengah ke bawah. Kira-kira itu orang yang dibilang tidak melihat dirinya punya keistimewaan atau orang yang lagi nyindir? Orang yang lagi nyindir, beda kan? Karena orang yang di dalam dirinya merasa tidak memiliki keistimewaan atau tidak memiliki pangkat, dia hanya fokus pada dirinya, gak peduli dengan ungkapan pada siapapun atau repot membuktikan dirinya terhadap siapapun. Karena dia cuma perlu muamalah sama Allah. Muamalahnya itu sama Allah, bukan sama manusia. Ini manusia mau nganggep dia orangnya cuek, orangnya jutek, orangnya apa? Orang-orang kayak gini levelnya muamalah sama Allah. Udah pasti orang yang merasa dirinya gak punya pangkat, udah pasti orang yang merasa dirinya tidak istimewa di mata Allah, pasti mereka orang yang gak punya sifat-sifat buruk lainnya pada dirinya, wabil khusus sama manusia. Nanti kalau ketemu sama manusia, di hadapan Allah saya ini bukan siapa-siapa, masa iya mau belagak-lagak di depan manusia? Masa manusia mau belagak-belagak? Saya ini siapa, saya ini orang apa, saya ini gimana? Enggak. Dia orang yang bagaimana? Dia orang yang bisa beradaptasi dengan semua situasi yang ada. Orang itu enggak perlu nunjukin baju yang compang-camping. Orang itu enggak perlu repot nyibuk kesana kemari nginformasiin kalau dirinya itu orang yang tawadu, enggak perlu. Enggak perlu repot ngasih tahu ke semua orang kalau dia ini orangnya tidak merasa berlebih, enggak. Karena orang yang kayak gitu otomatis akan mampu beradaptasi pada lingkungan apapun. Artinya apa? Di saat dia harus duduk dengan orang yang tinggi ngomongnya, dia tahu nempatin dirinya. Di saat dia duduk sama orang yang sibuk nyindir ke sana kemari, dia juga tahu cara menempatkan dirinya. Itu orang-orang yang pasti mulia di sisi Allah. Jadi kalau dia duduk di samping orang-orang tinggi, dia enggak direndahin. Dan kalau dia duduk di tengah-tengah orang yang mungkin sulit, dia pun tidak semakin dikecilkan atau direndahkan. Enggak. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang hubungannya langsung sama Allah. Kita juga belajar begitu. Tapi kita harus ingat satu ya. Sifat manusia itu senangnya dikuatkan bukan diubah. Saya ulang ya. Manusia punya sifat senangnya dikuatkan bukan diubah. Jadi kalau ada hari ini manusia yang salah, manusia itu senangnya diberikan dukungan ketimbang diarahkan untuk berubah. Itu manusia. Kalau dia jatuh, dia senangnya ada orang datang ngapain? Datang ke dia, kasih dia dukungan. Kamu hebat, jangan patah semangat. Itu senang banget hatinya. Tapi coba ada orang datang ngingetin dia. Besok-besok, ente kan udah pernah jatuh. Ente jangan jatuh lagi. Ya? Kamu kan udah pernah sekali kecebur. Jangan sampai kecebur lagi. Kamu tahu nggak sebabnya kamu kecebur tuh kenapa? Itu nggak seneng itu. Rasanya ngapain datang kalau mau ceramahin? Pulang aja. Pulang aja. Berarti sepakat manusia itu kalau dinasehatin untuk berubah nggak demen. Tapi manusia itu kalau diberi dukungan demen terus. Tapi kamu tahu nggak? Titik punya sifat seperti ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena di saat kamu itu sedang salah, kamu nggak akan pernah bisa dirubah. Di saat kamu sedang jalan dalam kegelapan, dalam kesesatan, bahkan dalam bahaya, orang hanya akan menjadi penonton untukmu. Mereka tidak akan lagi mau berusaha untuk menarikmu keluar dari zona bahaya. Enggak. Dan ini yang terjadi pada kita hari ini kebanyakan. Kita hidup bersama, ngaji bareng, taklim bareng, semua bareng. Tapi coba perhatiin,
Kalau ada di antara kita yang ngelakuin kesalahan, siapa yang ngingetin? Langsung muncul di pikiran kita, orang itu nggak suka dinasehatin. Emang benar. Jangankan orang, kita aja nggak suka dinasehatin. Kita senangnya diberi dukungan, moral maupun material, dikasih support secara lisan atau secara perbuatan. Maunya gitu, dukung aja. Lagi sedih dukung, lagi salah dukung. Udah tahu orang jatuh, malah dinasehatin. Kenapa? Yang masalah ada di mana? Masalahnya ada di kita. Ternyata kita baru paham kalau sifat aslinya manusia itu nggak senang diubah, tapi senangnya cuman dikasih dukungan. Mereka cuman ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat, kuatin saya lagi butuh dikuatkan. Tolong berikan saya pundakmu, saya lagi butuh senderan. Nah gitu, manusia. Tapi kalau ada yang mau ngasih tahu, mau nggak kamu saya ajarin, biar kamu nggak gini-gini amat hidupnya. Wah. Padahal dia lupa ya, bahwa yang namanya kebenaran itu sifatnya tidak seperti cinta. Kebenaran sama cinta itu dua hal yang berbeda. Kebenaran tidak selalu seperti cinta. Kenapa? Karena kebenaran itu jarang kasih kita pelukan. Kebenaran itu nyata. Pahitnya ada. Kalau dia di balik kebenaran itu ada pahitnya, itu nyata. Karena kebenaran gak selalu ngikutin maunya kita. Tapi kalau cinta, cinta itu cenderung seringkali memanjakan kita. Beda. Ini nih yang jadi PR-nya kita hari ini. Kita baru sadar kenapa banyak orang datang duduk kajian, nuntut ilmu, pengen berubah, tapi kenapa tak kunjung dia berubah. Ternyata sifat berubah itu tidaklah mudah. Hati kita cenderung suka dengan keadaan kita saat ini. Jadi kalau ada orang, misal contoh, kalau ada orang sakit, tapi doyannya, misalnya doyannya apa? Doyannya manis. Udah tahu sakit, bisa nggak dengan mudah diubah pola makannya yang suka manis? Pokoknya kalau yang namanya berubah, nggak. Makanya Allah di dalam Al-Quran beri ultimatum kuat. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, jangan suka ngomongin dasar ini orang-orang susah diatur ya, dasar ini orang-orang emang begini ya, dasar kata Allah bilang di Al-Quran, Allah nggak bakal rubah satu kaum selagi dirimu sendiri tidak berubah. Itu kan teguran Allah keras ya. Nggak bakal ada kaum yang berubah kalau diri kita sendiri nggak berubah. Nggak bakal ada keluarga sakinah kalau kita sendiri nggak berubah menjadi sakinah. Artinya sama dengan nggak ada keluarga mawaddah kalau kita sendiri tidak berubah menjadi orang yang mawaddah. Balikin lagi, nggak ada keluarga rahmat kalau kita sendiri nggak jadi rahmat. Apa aja Bu, mau sandingin nama apapun, dasar saya tuh emang teman-teman saya nggak ada nyeneng-nyenenginnya. Tunggu dulu. Jangan cepet nyimpulin temen yang gak nyenengin. Boleh jadi ente juga jadi temen gak nyenengin. Kenapa? Karena semuanya kama tadinu tudan. Orang itu hidup udah pasti bertemu dengan cerminan dirinya. Ketemunya sama cerminan diri. Ujian yang Allah kasih cerminan dirinya. Hari ini saya lagi termenung Bu. Saya kan suka anak kecil ya. Suka banget sama anak kecil. Kalau ketemu sama anak kecil yang lucu banget gitu, mukanya gitu ya, lucu, tingkahnya lucu, ama kita ketemu sama anak kecil tingkahnya megelin banget gitu. Kan macam-macam anak kecil ya, ada yang lucu banget tingkahnya sampai ngangenin, ada yang Masya Allah usut dada orang tuanya, berasa ya Allah
Orang tuanya cuma bisa ngelus dada doang deh. Ibu udah paham maksudnya. Nah gitu. Tapi saya lagi mikir nih kemarin. Apa enggak anak-anak yang lucu di tengah anak-anak kita itu juga ujian? Ujian orang tua, mampukah tetap bertahan pada sikap yang sama di tengah anaknya yang punya karakter berbeda? Pada saat orang tua nemuin ada anaknya muta'addib, akhlaknya bagus banget, yang satu sedang biasa aja. Kira-kira orang tua ini akan alem anak yang mana? Akan nyebutin anak yang mana? Akan terus-terusan nyebut anak yang mana? Kan pasti anak yang akhlaknya bagus kan? Anak saya, anak saya, anak saya. Tapi pernah nggak kita mikir bahwa saat Allah kasih kita berupa satu nikmat punya anak muta'addibah ini, tapi kadang-kadang seringkali menggelincirkan kita sampai buat kita lupa daratan dalam mendidik dia. Fitnah nggak? Fitnah. Jadi kadang-kadang ada orang tua gini, kalau sama anak yang dia setengah-setengah aja gitu, misalnya dia akan ngomong dengan tegasnya. Tapi kalau sama anak yang, kalau saya bilang anak nikmat ini, sama anak nikmat ini, dia mulai gimana mau kerasin ya. Saya bilang ini ujian. Itulah kenapa Rasulullah ngingetin ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Takwalah kamu dan berlaku adillah kamu pada semua anak-anakmu. Mau anaknya bagaimana, yang satu lucu, yang satu biasa, mau yang satu ngegemesin, yang satu usut dada, misalnya gitu. Gimana kita sebagai orang tua bisa tetap menjaga tanggung jawab kita mendidik mereka dengan pola didik yang sama, karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Wah, saya dari kemarin lagi pantengin muka anak-anak, ya Allah rahmat. Saya bukan yang ngelahirin aja tuh, kayaknya kalau deket sama dia rahmat mulu, lagi mana maknya ya? Kan gitu. Ya Allah rahmat, ini dia nih yang Nabi bilang katanya surga ada di baunya dia. Pantes bawaannya pengen nyium terus, soalnya nyiumnya bikin candu gitu, anak kecil. Insya Allah, gimana orang tuanya kan gitu. Tapi kadang-kadang itu yang Allah selalu ulang dan ulang lagi di dalam Al-Quran. Janganlah kita selaku orang tua dibuat lalai oleh anak-anak yang Allah titipkan amanahnya kepada kita, sebagai mereka adalah anugerah, tapi boleh jadi mereka pun menjadi bencana bagi kita semua. Nasallallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah jaga anak-anak kita semua. Ya Allah Subhanahu wa taala bimbing kita selaku orang tua agar dapat selalu menuntun dan membimbing mereka menjadi anak-anak yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Kebanggaan Allah, kebanggaan Rasul tentu akan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mari kita lanjut daripada Kitabul Aham yang sama-sama kita pelajari. Alhamdulillah kita sudah masuk di bab sholat jamak ya. Yang punya kitab halaman 175. Betul apa enggak? Ya. Yang punya kitab halaman 175. Kita lanjut yang alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa sebab daripada sholat jamak itu. Sholat jamak ada 3 sebab. Kita udah pernah bahas, sebab sholat jamak itu tidak selalu sebabnya safar. Dia ada safar, ada hujan, ada sakit. Itu 3 sebabnya. Walaupun di situ sudah kita terangkan rinciannya masing-masing. Alhamdulillah kita mau lanjut dari pembahasan yang belum kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in ila an qal idza kana musafiran fa ayyuhuma afdal jam'ut taqdim am jam'ut ta'khir. Kita masuk ke masalah pertanyaan, kalau kita sedang bermusafir, katanya dibilang, kita sedang bepergian, maka mana yang lebih utama, menjamak takdim
atau mentakhir. Jadi ibu-ibu lagi pergi, pertanyaannya adalah mana yang lebih baik? Kita menjamak takdim, artinya tarik asar ke zuhur, atau kita tarik zuhur ke asar. Nah gitu. Mana yang lebih afdal? Nah di sini ada penjelasannya. Fihi tafsil. Yang pertama, idza kana sa'iran fi waqtil ula wa nazilan fi waqti tsaniyah fa jam'ut ta'khir afdalu bil ittifaq. Kalau kita pergi bermusafir itu di waktu pertama, keluar zuhur, ya keluarnya berarti di waktu pertama, di waktu zuhur. Kira-kira nyampenya itu waktu asar. Dari sini pergi ke Bandung jam 1, anggap gitu. Belum sholat nih, karena kita sibuk misalnya atau apa. Ini belum sholat, mana yang lebih utama? Kita takdim, sholat dulu baru jalan, atau gimana? Pilihannya kan gitu. Atau kita takhir. Maka dalam kondisi kalau kamu keluarnya di waktu pertama dan tibanya di waktu kedua, maka jelas fajam'ut takhir afdal bil ittifaq. Jamak takhir itu lebih utama, disepakati oleh semua ulama. Mau pergi ke Bandung, duluan sholat apa nunggu nyampe Bandung? Kamu yakin gitu ya, yakin sehat badan, nggak lagi ngap-ngapan kayak bentar lagi lewat gitu. Nah, berarti kan yakin, ala yakin, sehah ibaratnya gitu. Kamu nyampe insya Allah kira-kira jam 3:30, jam 4. Oh berarti asar sudah di sana. Iya. Maka kalau ditanya mana lebih utama, jawabannya menarik zuhur ke asar di kota yang kamu tuju itu lebih utama daripada kau tarik asar ke zuhur saat kau ingin bepergian tadi. Paham sampai di sini? Kondisi yang kedua, idza kana nazilan fi waqtil ula wa sa'iran fi waqti tsaniyah. Seumpamanya kita ini stop di waktu pertama dan kita kiranya bakal jalan di waktu tsani, maka jawabannya jam'ut taqdim afdal bil ittifaq. Dibalik aja situasinya. Kalau kira-kira nyampenya nanti gitu, nyampenya kira-kira di waktu awal nih, baru mau jalan entar sore, mana yang lebih utama? Nah, karena kita nggak punya jaminan nyampenya gitu kan. Fajam'ut taqdim afdal bil ittifaq. Maka kalau jalannya di waktu yang kedua, maka jawabannya adalah menarik asar itu ke zuhur jauh lebih utama, lebih baik. Kondisi ketiga, idza kana nazilan fi waqtihima. Nazilan ini bisa diartikan sebagai kita transit, turun mampir atau turun di rest area, anggap begitu. Kapan nih kondisinya? Kalau kita turun di waktu keduanya, artinya kita jalan dari zuhur jam 1, terus 2:30 nyampe di rest area kilometer berapa, kita turun, kita duduk atau kita makan atau kita buang hajat atau kita apa, berarti kan kita nazilan fi waqtihima. Zuhur kita bisa turun, asar kita juga ada mampir lagi, tertentu jam 4 mampir lagi karena perjalanannya jauh. Dua-duanya berarti kamu bisa turun. Di waktu pertama bisa, di waktu kedua bisa. Maka di sini ada perbedaan pandangan. Fafihi khilaf. Jadi kalau nazilan bisa turunnya itu jalannya di waktu zuhur juga, tapi bisa stop di zuhur juga. Atau jalannya di waktu mau lihat aja, jalan sama turunnya masih di waktu yang sama. Berarti ada transit, ada stop dulu, mampir dulu di rest area dan lain sebagainya. Maka di sini ada khilaf. Inda Ibnu Hajar. Khilafnya menurut pandangan Imam Ibnu Hajar, jam'ut taqdim afdal. Berarti kalau kamu ada transit di rest area, maka menjamak takdim itu jauh lebih utama. Li'anna fihi bara'atun lidhimmah. Karena dengan kamu jamak takdim tadi, kamu sudah punya jaminan, asarmu sudah selesai. Asarnya kamu sudah selesai. Tapi kalau menurut pandangan Imam Ramli, tadi yang saya kutip pandangan menurut Imam
Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Menurut pandangan Imam Ramli, jam'ut ta'khir afdal li'anna waqta thaniya waqtun lil ula. Tapi kalau menurut pandangannya Imam Ramli, toh kan kamu bakal turun lagi di rest area di waktu asar, kan gitu kan? Seumpamanya kamu begitu kondisinya, kamu takhir aja. Kenapa? Kan tadi kan sudah ada alasannya. Tarik takhir di waktu yang sudah selama kamu perjalanan itu lebih mulia, lebih utama gitu ibaratnya. Maka kata Imam Romli, tarik aja. Kenapa? Karena orang yang kerjain sholat jamak takhir di waktu asar itu berarti kan waktu keduanya. Hakikatnya itu tetap posisinya waktu pertama kita sholat, karena zuhurnya tetap di asar juga. Jadi posisinya dia tetap sama-sama aja, artinya gitu. Maka kata Imam Ramli, kan kalau orang takhir itu sholat zuhurnya tetap di asar, berarti itu bukan waktu kedua. Bagi saya, kata Imam Ramli, itu tetap waktu pertama, walaupun di posisi waktu kedua, karena zuhurnya orang takhir itu di waktu kedua. Berarti pertama, sholat pertamanya atau waktu pertama itu dengan waktu kedua sama, kata Imam Romli. Ini kan pandangan Imam Romli. Jadi mau kamu tarik juga atau kamu sholatnya takhir sekalipun nggak ada bedanya, kata Imam Romli bilang. Nah ini dua imam khilaf antara Imam Ibn Hajar, antara Imam Romli. Ibu-ibu kalau ketemu khilaf kayak gini, kira-kira ibu mau pilih yang mana? Nah, ibu mau pilih yang mana kira-kira? Sebenarnya adanya khilaf bukan untuk kamu bimbang. Saya tekankan ya, adanya perbedaan pendapat itu bukan untuk kamu bimbang, tapi justru untuk memudahkan. Contoh, saya pengen kata Imam Ibn Hajar, ntar di rest area kilometer sekian saya mau berhenti, mau sholat, mau apa segala macam. Tentu nyampe di sana airnya mati. Rahmat nggak kalau kita tetap jalanin juga, tapi alat langsung dengan ingatan kita, oh iya lupa, ada pandangan Imam Romli, kita pakai Imam Romli aja. Udah tetap aja nanti sholatnya di rest area selanjutnya. Jadi tujuan adanya khilaf itu bukan untuk kita bingung ya. Bukan juga menjadi soal selalu pilih yang mana. Walaupun ulama ngasih tahu nih sama kita, kalau ada perbedaan pandangan menurut muktamadnya para ulama antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli, maka ambillah pandangannya Imam Ibnu Hajar. Walaupun kita dikasih tahu nih, ambil aja pandangan Imam Ibnu Hajar karena kita lebih condong kepada pandangan beliau. Tapi tidak menafikan kalau pandangan Imam Ramli juga bisa dipakai. Bahkan itu pandangan menjadi rahmat buat kita. Rahmat buat kita. Ala kulli hal. Paham sampai di sini? Ini situasinya. Taib, syurutu jamak takdim sab'ah. Kita masuk ke syaratnya jamak takdim. Kita udah tahu jamak itu ada takdim wa takhir. Yang kita mau bahas sekarang adalah tentang syaratnya jamak takdim. Al-awwal bada'ah bil ula, ay tartib fayabda bis salatil ula adh-dhuhr awil maghrib. Bicara tentang syarat jamak takdim ada 7, maka yang pertama dari syarat jamak takdim adalah mengawali sholat itu pada urutan yang pertama, yaitu tartib. Ini hukumnya apa? Harus, wajib. Orang mau jamak takdim di waktu zuhur, nggak bisa asar dulu baru zuhur. Paham nggak? Harus tartib, mulai dari awal. Orang mau jamak maghrib dengan isya, maghribnya itu narik sholat isya, isya ditarik ke maghrib, maka urutannya menjadi harus, itu menjadi syarat. Kalau jamak takdim harus maghrib dulu baru, ini sampai di derajat apa? Harus yang waktunya duluan didahulukan. Bila jamak takdim, saya garis bawahi lagi ya, jamak takdim. Karena selama ini banyak yang suka bilang
kalau sholat takhir yang lebih utama itu mendahulukan yang punya waktu. Saya rasa ini agak salah miskom sama jamak takdim. Jadi dengar selentingan, betul memang harus berurutan tadi sesuai yang punya waktu. Tapi itu untuk syaratnya jamak takdim. Adapun jamak takhir sunnah mendahulukan sesuai urutan waktu. Jadi kamu takhir asar, berarti zuhur yang ditarik kan? Sholat apa dulu? Biasanya ibu sholat apa dulu saya tanya? Ibu sholat asar dulu ya? Habis gitu baru? Nah pertanyaan saya, sah nggak? Sah, tapi sunnahnya yang mana? Sunnahnya yang zuhur dulu baru asar. Oh ustazah, walaupun takhir, walaupun takhir. Gitu ya, walaupun takhir. Jadi mengawali yang pertama pada posisi jamak takdim wajib, harus, tapi untuk jamak takhir sunnah. Hukumnya paham sampai di sini? Kemudian wasani, syarat yang kedua, niyatul jam'i fiha, harus diiringi dengan niatnya menjamak di dalam sholat tersebut. Ai an yanwi jam'at takdim fi asna'is sholatil ula walau ma'as salam. Berarti kalau ada niat mau jamak, maka harus niat jamak itu di dalam sholatnya. Kan gitu. Kapan? Ada yang ngajarin pada saat takbiratul ihram. Sholli fardhu dhuhri arba rakaatin majmu'an ilal asr ma'al asri mustaqbilal qiblati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Itu di dalam. Cuman kadang-kadang ribet, nggak apal-apal, susah. Nah, berarti posisi niatnya gimana? Dari hati. Ibu ngeraba sendiri aja, kira-kira kurang lebih saja kok aku berniat sholat duhur digabung bersama dengan asar, ya ditarik gitu. Ini sholat niat jamak takdim, dari awal niat dia udah dalam niatnya takbir, hatinya sudah mengikrarkan niat untuk menarik asar di waktu itu. Niat. Oh saya gak inget, maka posisi niatnya jamak itu kapan? Dari awal takbiratul ihram sampai salam, niatnya boleh di mana aja untuk niat jamak takdimnya. Mau di tengah Fatihah, oh ya begini takdim, niat jamak takdim. Dalam hati, mau lagi ruku, mau lagi sujud, mau lagi ngapain aja, maka disebut di sini an yanwi jamak takdim fi asna'is sholatil ula walau ma'as salam. Bahkan hatta kamunya lagi salam, baru keinget nih masih salam nih, diiringi dengan salam kamu baru niat, boleh. Fayajuzu fi asna'is sholati kulliha, hukumnya meniatkan diri menjamak sholat takdim, jamak takdim itu boleh di tengah sholat itu secara menyeluruhnya. Jadi waktunya bebas kapan aja. Wala yushtaratu an takuna asna takbiratul ihram. Jadi syaratnya bukan harus kudu lagi takbiratul ihram, enggak ada. Itu enggak ada syaratnya. Indana fi Syafi'iyah enggak gitu. Ini Imam Syafi'i bilang niatnya kapan aja. Mudahin kita apa enggak? Coba kalau itu menjadi wajib berapa kali takbirnya coba. Allahu Akbar. Panjang. Karena saya suka dapetin ibu-ibu yang begitu. Allah kelupaan. Ya. Tinggal ngulang-ngulang aja. Kan itu juga nggak baik. Ketinggalan dia pahalanya dapat takbiratul ula ma'al imam. Gara-gara sibuk takbir urusan niat. Takbir urusan niat. Wala yushtarat an takuna asna'i takbiratul ihram faqat. Walakinnal afdal an takuna asna'aha. Tapi kalau bicara lebih ideal, lebih afdal, lebih utama, pasti karena saat niat itu seperti yang kita ketahui tempatnya adalah tatkala kita takbiratul ihram. Itu lebih baik. Jadi syaratnya jamak takdim harus ada niat.
Nggak bisa orang udah selesai, udah niat dari tadi repot di dapur, iya kita mau jamak, habis gini mau jamak. Toto begitu sholat kelupaan niat sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata makmumnya, kan mau jamak, Hah? Baru niat mau jamak, bisa nggak? Nggak sah, karena udah beres sholatnya, ya sholatnya udah beres. Dia nggak inget, dia lupa, yang inget makmumnya. Boleh nggak kayak gitu? Dia tetap lanjut jamak? Nggak boleh, karena lupa niat. Paham sampai di sini? Syarat yang ketiga, baqa'u waqtil ula. Ay la yajuzu lahul jam'u illa idza baqiya zamanun min waqti shalatil ula yumkinuhu ada'u shalatain fi. Syarat yang ketiga adalah tersisanya waktu pertama. Ini kita lagi bicara jamak takdim. Kalau bicara sholat jamak takdim, artinya kita harus memastikan durasi waktu dari waktu pertama masih tersisa untuk kita menggabung dua sholat ini. Berarti tidak bisa dilakukan sholat jamak takdim kalau waktu zuhurnya misalnya sudah mepet menjelang asar. Jadi kita sudah ngerjain zuhur, lagi ngerjain zuhur nih udah tahu nih semenit lagi asar, enggak, harus punya spare waktu yang dua sholat ini masih bisa dilakukan. Jadi waktunya harus tersisa. Baqa'i waqtil ula ay la yajuzu lahul jamma, tidak diperbolehkan menjamak kecuali masih tersisa waktu. Ya, waktu masih tersisa dari waktu sholat yang pertama sekiranya memungkinkan dia untuk menunaikan sholat selanjutnya. Dua-duanya ada. Berarti kira-kira durasinya masih punya 10 menit, 15 menit, oh masih aman, berarti kita masih bisa jamak gitu. Tapi kalau udah sisa 5 menit, itu sholat apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain buru-buru, tungguin aja bentar juga asar. Iya kan? Nah, jadi syarat yang ketiga untuk mengerjakan sholat jamak takdim, memastikan durasi waktu yang pertama untuk menunaikan juga sholat yang kedua masih ada sisanya. Paham sampai di sini? Yang keempat, al-muwalah bainahuma. Harus berurutan antara sholat yang satu dengan sholat selanjutnya, tidak diberi jeda oleh apapun juga. Nah, ini disebut la yatulul faslu baina sholatain, tidak memperpanjang jeda di antara dua salat. Fa in talal faslu urfan wa ba'duhum gaddarahu bi rak'atain khafifatain. Seumpamanya dia memperpanjang jeda di antara salat satu dengan salat yang kedua, secara dia tahu, ya sebagian ulama katanya mengkadarkannya berapa tuh? Lamanya jeda itu adalah 2 rakaat yang dikerjakan 2 rakaat ringan. Ada orang sholat 2 rakaat ringan, jadi jeda yang dikadarkan oleh para ulama antara sholat satu dengan sholat yang kedua tidak boleh lebih dari orang yang sholat 2 rakaat secara ringan. Berarti harus cepat-cepat ya. Lam yajiz jamak. Kalau terpisah jedanya segitu lama, nggak boleh dijamak, udah putus berarti. Udah nggak mualah itu. Itu pandangan satu. Tapi pandangan yang lain menyatakan, para ulama bilang, loh jeda itu bukan tentang hanya sholat 2 rakaat ringan. Kayak orang tiba-tiba menjedakan diri antara sholat yang satu dengan sholat yang satu, sempat-sempatnya ngangkat telepon dulu. Kalau itu bidun hajah, artinya ngangkat telepon bukan hal yang udah nggak boleh jamak. Atau ngomong dulu, itu jangan lupa di dapur ntar kompor matiin. Artinya jeda antara sholat yang satu dengan sholat yang satu untuk memenuhi syarat mualah berkelangsungan itu, syarat mualah itu berkelangsungan itu, dia tidak boleh terjeda untuk kata nggak boleh. Kata ini tapi haram sampai ke derajatnya haram apa nggak boleh banget? Nggak, sampai ke umpama hukumnya seperti orang nggak boleh bicara dalam sholat. Ingat gak pada saat Nabi SAW sholat yang bilangannya 4 tapi saat itu Nabi ngerjainnya 2. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, agasarta salah am nasid?
Dia nanya, agasarta shalah am nasit? Ada 4 kata. Rasul, kamu lagi mendekin sholat atau kamu lupa? Itu ulama ngitung. Kata sebagian ahlu fikih tidak boleh lebih dari 16 kata. Hurufnya nggak boleh sampai lebih 16. Kalau lebih dari 16 batal. Ini diambil dari hadis itu, agasarta salam nasid, kamu mendekin sholat apa kamu lupa? Rasulullah kemudian nengok ke hadapan sahabat yang lain. Apakah betul yang dikatakan oleh, saya lupa nih nama sahabat ini, apakah betul yang dikatakan fulan? Kemudian sahabat bilang, na'am ya Rasulullah, iya. Lam yakunu dzalik. Nabi masih sempat jawab lagi, kata Nabi. Kan di pertanyaannya apa? Mendekin sholat apa lupa? Pertanyaannya gitu kan, kamu mendekin sholat apa lupa? Dua-duanya kagak, kata Nabi. Artinya itu adalah memang Allah lagi ngajarin kita melalui Nabi untuk sholat 2 itu. Kemudian Nabi berdiri lagi, dilanjut lagi sholat Allahu Akbar 2-nya langsung. Jadi Nabi tidak lupa, Nabi juga sedang tidak memendek sholat. Ya, ini beberapa sebagian orang menyangka, oh Nabi berarti zuhur boleh 2 aja misalnya gitu. Oh tidak, hadis itu tidak bisa dianggap seperti itu menurut Imam Syafi'i, karena Nabi melanjutkan 2 rakaat selanjutnya. Saya tidak lupa, saya juga tidak mendekin sholat. Saya sedang ngajarin aja, walau Nabi tidak ucap dengan lafaz. Nah, kita paham di sini. Ulama bilang, ini Nabi lagi ngajarin kamu, lagi ngajarin kita bahwa dalam jamak ada istilah semacam itu. Nah, terjeda itu, kata ulama fikih, diambil dari persoalan itu yang case-nya itu terjadi antara Nabi dengan sahabat. Jadi kalau ada orang mau jamak zuhur ke asar, antara zuhur sama asar ini tidak boleh terjeda dengan obrolan. Makanya perhatiin orang kalau jamak nggak ngomong kan, mualah. Tapi gimana Ustazah kalau ada orang sedang mengerjakan jamak tiba-tiba batal? Nah, ini dia kebetulan kebelet kencing atau buang angin, batal. Boleh nggak pergi wudhu dulu lalu kembali lagi melanjutkan dengan durasi tercepat? Ya, ini dia buru-buru wudhu karena tidak perlu istinja atau apa, balik lagi lanjut sholat, hukumnya boleh kata ulama. Biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan hajatnya di kala itu. Karena kan ada keadaan perempuan istihadah misalnya. Kalau istihadah kan nggak bisa langsung. Istihadah mesti ke kamar mandi, mastiin pembalutnya ada darah atau enggak. Kalau ada darah ya harus dibersihin dulu, darahnya dibuang, ganti pembalut yang baru, lalu kemudian dia lanjut sholat dengan cara yang seperti kita sudah ketahui bersama. Kalau ada yang belum tahu ya mudah-mudahan ada waktunya nanti sampai di pembahasan tersebut. Nah, ala kulli hal di situ jadi paham, berarti terjeda dengan durasi atau dengan kadar ukuran 2 rakaat ringan atau 16 kata, atau juga biqadril hajah. Hadahnya ini masing-masing disempurnakan, bukan hajat yang apa menurut kita penting ya, hajatnya harus sesuai menurut Allah penting. Istinja apa itu penting, orang sholat nggak boleh bawa najis. Nah, jadi kalau orang perginya untuk kepentingan istinja atau apa, boleh hukumnya. Dia tuntasin dulu, selesai kembali lagi melanjutkan. Kalau enggak, lam yujzil jama'. Paham? Kalau sampai lewat dari 16 kata, sempet ngomong, duduk dulu, nyeruput air dulu, ini udah batal. Ya, batal. Bahkan sebagian bilang sama aja kayak yang membatalkan sholatnya. Artinya kalau ada orang sambil mualah itu, jarak antara jeda itu dia sampai jalan dulu, gerak dulu ke sana kemari, kecuali hajat ke kamar mandi ya, batal sholatnya, batal syarat mualahnya. Kalau batal syarat mualah, syarat berkesambungan itu, maka lam yujzil jama', dia tidak diperbolehkan menjamak. Paham Ibu, ini syarat keempat. Wal khamis, syarat yang kelima, dhannu sihhatil ula fala yajuzul jam'u ma'a butlani salatil ula. Meyakini dengan dugaan kesempurnaan, keabsahan sholat yang pertama. Dia harus yakin, dia harus benar-benar mengira bahwa sholatnya yang zuhur atau sholatnya yang maghrib sah. Karena kalau dia itu
meragukan atau dia yakinnya sholat yang pertama batal, maka dia nggak bisa jamak lanjut ke asar. Kayaknya tadi saya lagi sholat batal. Itu lagi ngapa? Lagi sholat apa udah sholat mikirnya? Kalau udah sholat, kata ulama, nggak boleh dipikirin lagi. Jadi kalau ada orang udah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia bilang, terus tiba-tiba, tadi aneh baca Fatihah apa enggak? Qaidah fikih itu nggak boleh dipakai. Nggak, berarti kamu sah. Udah baca Fatihah, nggak boleh diduga-duga kayaknya tadi nggak baca Fatihah. Sholatnya udah kelar, ngapain mikir? Udah kelar baru mikir, kata dia. Kalau qaidah fikih nggak gitu ya. Qaidah fikih itu ngehukumin yang jelas-jelas saja. Yang remeng-remeng nggak ada hukumnya. Tahu, yang remeng-remeng nggak ada hukumnya. Al-yaqin la yazalu bisyak, la yuzalu bisyak. Ingat, keraguan itu tidak akan membatalkan keyakinan. Jadi yakin duluan. Keraguan itu selalu belakangan. Jangan sampai keraguan itu ngerusak kamu sampai ngerusak keyakinan. Itu jangan sampai. Orang kadang-kadang suka begitu, udah wudu, mau sholat, masa di tengah-tengah setan bisa ganggu mikir, tadi wudu saya cuci muka apa kagak ya? Hebat banget setan godain kita ya. Setan bener-bener hebat godain kita sampai segitunya. Jadi di tengah sholat baru mikirin perkara wudu. Habis selesai sholat mikirin perkara sholatnya. Kan telat mikirnya. Gak boleh dihukumin kayak gitu. Jadi kalau kamu yakinnya batal, memang batal sholatmu yang pertama, kamu tidak bisa lanjut ke sholat yang kedua. Artinya kalau sampai sholat pertama batal, ngulang dari awal. Kalau ragunya setelah ngerjain sholat, nggak bisa dihukumin keraguan itu untuk membatalkan sholat pertamanya. Hukumnya berarti sholat pertamanya sah. Tinggal ngelanjutin sholat yang kedua. Wassadisu, syarat yang keenam, dawamul udhri ila tamamil ihram bithaniyah. Dawamnya udhur. Udhurnya apa ini? Udhurnya untuk jamak ya. Itu bisa safar, itu bisa sakit, itu juga bisa karena hujan. Ibaratnya gitu. Dawamul udhri, berkelangsungannya udhur sampai kita ketemu dengan takbiratul ihram sholat yang kedua. Arti kita harus berada tetap di dalam udhur tersebut sampai kita ketemu sholat takbiratul ihram yang kedua. Maksudnya apa Ustazah? Ai an yastamirra safaruhu, atau hendaknya dia melanjutkan udhurnya itu tetap berlanjut sampai dia itu melaksanakan takbiratul ihram yang kedua. Contoh, ibaratnya kalau orang mau ngerjain jamak, dia punya apa contohnya? Karena sakit misalnya, saya sakit. Udhurnya adalah sakit berarti kan? Kalau udhurnya sakit, yang bikin dia harus jamak apa? Anggap perutnya melilit, kesakitan, sampai bikin dia guling-gulingan, susah untuk gerak dan lain sebagainya. Waktu sholat ada, dia harus segera mengerjakan sholat. Bayangan dia, kayaknya panjang karena sakitnya udah sering, ibaratnya gitu. Saat dia ngerjain sholat, perutnya masih melilit, dia tahanin ya. Habis gini dia udah tahu mau jamak. Begitu dia mendekati tahiyat akhir, ini sakit perutnya reda, si melilit ini reda, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan sakitnya perut kan? Alasan sakitnya perut ini melilit, tidak kompromi. Kalau dia belum sampai ke takbiratul ihram sholat yang kedua, berarti udhurnya batal kan? Alasan yang bikin dia jamaknya batal. Karena batalnya belum nyampe di takbiratul ihram kedua. Kalau yang udah nyampe gimana? Perut melilit, lagi zuhur sholat, ya Allah sakit ditahanin sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih melilit, dia pun ngelanjutin ke asar. Allahu Akbar, sholat asar. Di tengah-tengah rakaat yang kedua asar, perut sakitnya meredah. Sah nggak jamaknya? Sah. Karena udhurnya berlangsung sampai takbir yang kedua. Itu alasannya. Udhurnya berlangsung sampai takbir yang kedua. Anggaplah seperti itu. Subhanallah.
alasannya masih berlangsung. Makanya di sini pakai istilah udzur, bukan safar doang. Kalau safar aja mah berarti cuma safar bicaranya, enggak, ini udzur. Ay yastamirru safaruhu udruhu ila nihayat takbiratul ihram lis salati tsaniyah, ya. Falau ingqata safaruhu, atau jikalau safarnya terputus atau udzurnya terputus sebelum dia mengucapkan takbiratul ihram di salat kedua, fala yajuzu lahul jam'u, dia tidak boleh menjamak, bal yusolli tsaniyah fi waqtiha, dia harus salat yang kedua di waktunya. Jadi contohnya gini, ada orang udah niat mau pergi ke Bandung. Ini kalau kasusnya safar. Udah niat mau ke Bandung, ayo kita mau ke Bandung. Berarti kita jalan dari sini udah sampai di Bekasi. Mau ke Tambun ada rest area, berhenti. Sholat dia di situ. Ayo deh, itu sholat aja, bismillah apa segala macam, udah niat, iya. Tengah-tengah dia lagi sholat, Allahu Akbar gitu ya. Terus tiba-tiba dia sholat, uminya ngomong, umi yang rombongan ikut. Sudahlah, kita nggak usah ke Bandung, pulang aja. Kalau keputusan itu akhirnya diputusin nggak jadi ke Bandung, batal kan udzurnya, safarnya batal kan, dia nggak jadi safar, sementara dianya masih di proses sholat duhur. Kegagalan safarnya diputuskan di tengah sholat tadi, maka dia tidak boleh melanjutkan jamaknya, selesai sampai di situ. Maka dia perlu mengerjakan sholat asarnya di rumahnya atau balik di waktunya. Lah kalau kondisinya udah dikerjain lain cerita, udah dikerjain, udah sampai di Tambun, udah sampai di situ, tahu-tahu baru kompromi lagi, jalan kak ya, udah deh pulang aja, udah selesai. Perlu ngulang nggak di waktu asar sholatnya? Nggak perlu lagi, walau batal safarnya batal akhirnya. Tapi kalau seumpamanya begitu di tengah-tengah tadi udah ada selentingan, batal safarnya, nggak jadi pergi, masih dipaksain juga sholat, dosa apa enggak? Dosa, karena fala yajuzul jama', hukum jamaknya nggak boleh dipaksa, nggak boleh dilanjutin karena udah tahu udzurnya selesai. Jadi yang diukur nanti kadar apanya? Kadar udzurnya. Udzurnya apa dulu? Safar. Kalau udzurnya safar berarti safarnya harus dipastikan tetap berjalan sampai dia ngerjain sholat keduanya. Kalau bukan safar udzurnya, sakit udzurnya, berarti udzur sakitnya harus berkelangsungan sampai sholat selanjutnya. Bukan sakit udzurnya, hujan udzurnya, berarti hujannya harus tetap deres sampai dia sholat kedua. Paham sampai di sini? Oke. Wasabi'u al-ilmu bi jawazil jam'i bi an tatawaffar baqiyatus syurut wa dzalika bi an yakuna safaruhu tawilan mubahan. Yang ketujuh syaratnya adalah dia harus mengetahui apa saja yang diperbolehkan untuk menjamak. Jadi syurutul jamak atau alasan-alasan jamak itu tadi dia udah harus paham. Orang boleh jamak kalau safar. Safarnya apa? Itu kan ada rincian lagi. Seingat saya kemarin saya terangin masalah safar. Ya kan saya terangin. Ada safar itu wajib, ada safar sunnah, ada safar makruh, ada safar sampai mubah, ada safar haram. Nah, yang diperbolehkan jamak ini safar yang mana? Safar wajib, sunnah, makruh, sampai mubah. Kalau udah sampai ke derajatnya haram safarnya, nggak boleh ada jamak di situ karena safarnya tujuan maksiat. Nah sekarang kita ngelihat ilmu bijawazis safar, dia harus punya ilmu tentang kapan kita bolehnya safar tadi. Udah paham nih dia ilmunya. Kalau dia udah paham, maka dia harus menyempurnakan sisa syurut lainnya. Dia menyesuaikan tidak. Perginya safar apa? Oh safar mubah, dibilang. An yakuna safaruhu tawilan mubahan. Dia tahu safarnya panjang dan safarnya tuh mubah. Ustazah, safar yang mubah kayak apa? Ibu-ibu pengen aja ke puncak lihat gunung. Itu mubah. Tahu-tahu berencana, kita ke ini yuk, kemana? Ke Bangkok. Mau ngapain? Iseng aja mau ke Bangkok.
tanpa ada urusan apapun duniawi ya atau apa gitu. Ibu cuman saya pengen lihat aja Bangkok. Hadza mubah. Ini hukumnya mubah. Tapi kalau misalnya gini, nasallallahu alaihi kita ke Bangkok yuk ngapain? Katanya di Bangkok ada kasino. Haram. Perjalanan ibu ke Bangkok, ibu nggak boleh jamak sholat. Ibu pergi kemana? Ke puncak, gak usah ke Bangkok. Ibu pergi ke puncak, tapi di puncak tuh ibu punya rencana. Nasallallahu alaihi mudah-mudahan Allah jaga rencananya salah. Di situ nggak boleh jamak, karena safarnya safar haram. Nah di situ juga ada safar makruh. Safar makruh apa? Ada yang bisa kasih saya jawaban safar yang makruh? Kalau ada yang bisa kasih jawaban, sih saya kasih hadiah. Ayo cepetan, saya jarang-jarang mau kasih hadiah. Hah, fadli. Apa? Pergi untuk melalaikan. Melalaikan apa Habib? Seperti apa contohnya? Kain? Naam. Sah, siapa tuh namanya? Dia akan dapat hadiah bilang dari saya. Barakallahu fiik. Ya, berarti nyimak nih belajar nih. Nah, saya demen nih yang begini-begini nih. Kasih dia. Barakallahu fiik. Pergi untuk jualan kain kafan. Jual kain kafan? Iya. Jualan kain kafan itu makruh. Dia pergi mau transaksi bisnis ngapain? Jualan kafan. Perginya itu makruh. Boleh nggak? Boleh, karena masih sampai di derajatnya makruh. Ya, kalau safar sunnah kayak gimana? Silaturahmi. Ada derajat safar wajib silaturahmi, beda sama yang safar sunnah. Kalau safar sunnah silaturahmi sama kerabat baik kita. Kita punya hubungan baik, itu namanya bepergian dengan tujuan silaturahmi. Pahalanya apa? Sunnah. Ada orang pergi silaturahmi tapi dia sampai di derajatnya wajib. Ini yang mana? Isal silaturahim, nyambungin tali silaturahmi yang putus. Udah lama berantem, nggak ada kontak, tahu-tahu sadar saya capek berantem mulu, ayo deh kita ke rumah saudara kita yang jauh tuh di situ, saya pengen baikan sama dia. Pergi deh, maka perginya ini silaturahmi tapi jadi wajib karena ini untuk nyambung silaturahmi. Perginya seseorang karena perintah suami umpamanya atau perintah orang tuanya nyuruh dia pergi kemana, maka perginya itu berubah hukumnya menjadi wajib. Seperti orang ibadah haji hukumnya wajib. Jadi saat dia pergi untuk menunaikan itu, saat itu berarti dia dalam safar wajib, safar untuk menunaikan hal wajib. Di sini dia tahu hukumnya. Al-ilmu bijawazil jama'. Orang pergi safar boleh katanya jama'. Tapi kan ada rinciannya. Safarnya untuk apa? Kalau safarnya untuk yang haram nggak boleh. Tapi kalau safarnya untuk hal wajib, sunnah. Kalau sunnah tadi seperti pergi silaturahmi, nengokin orang tua, nengok orang sakit, mungkin nyenengin keluarga, bawa family jalan-jalan, niatnya yang banyak baik-baik. Wah saya pengen pergi ke laut tafakur alam, sunnah nggak? Sunnah jadi. Atau dia mau pergi, yuk kita pergi kemana? Kita pergi lihat taman bunga. Atau cakep tuh ya Allah kita liatin yuk gambaran, bayangin sambil bayangin taman surga. Oh bayangin pergi. Yuk kita pergi ke taklim, nuntut ilmu kan? Orang-orang pada jalan ke mana? Bandung. Ayo kita rame-rame ke Bandung. Safarnya alasan jamaknya. Tapi di dalam safar itu tujuannya sunnah. Itu boleh kan gitu. Maka saat dia tahu bahwa syarat-syarat daripada semua itu terpenuhi, dia tahu hukumnya, maka dihendaknya syarat selanjutnya apa? Dia udah tinggal keluar dari kotanya, khuruj minal bilad, bitajawuzis sur awil umron. Batas keluarnya di mana nih? Batasnya kota tersebut. Jadi kalau kita masuk tol nih Bu, ntar sebelum Bekasi ya kalau nggak salah, ada gapura ujung tol sama ujung tol. Ibu pernah mantengin nggak? Pernah lihat nggak? Ini kayaknya di tol tidur semua.
saya lupa tepatnya di kilometer berapa ya. Nah, kalau enggak dia sesudah Pondok Gede apa sebelum, saya lupa. Besok yang mau ke Bandung liatin aja dah itu. Mau jalan-jalan liatin sendiri. Ada gapura ujung jalan sama ujung jalan. Tuh. Di situ batas wilayah Jawa Barat maksudnya. Nah, ibu keluar dari surul bilad. Makanya disebut di sini bitajawuzis sur awil umron. Sur maksudnya wilayah kayak kecamatan. Ini kan kecamatan aja udah beda-beda tuh ya. Ada masing-masing di situ yang dimana ada KUA-nya sendiri, ada pengadilannya sendiri. Tiap Jakarta Timur punya KUA sendiri, Jakarta Selatan punya KUA sendiri, iya kan? Jakarta Utara punya KUA sendiri, betul? Maka kalau ibu keluar dari perbatasan wilayah itu, ibaratnya gitu, disebut perbatasan wilayah. Nah itu masuk dalam satu kategori jawazul jama', bolehnya menjama'. Bolehnya menjama'. Saudara seorang Bekasi ke Jakarta boleh jama' enggak? Gini ini pertanyaannya, misalnya seorang Bekasi ustazah, loh ibu udah keluar wilayah Bekasi, masuk ke mana? Masuk ke Jakarta. Jakarta ini yang disebut Jakarta ini sudah keluar belum dari wilayahnya Bekasi? Karena orang kita itu kadang-kadang bilang Bekasi Jakarta, wilayah Bekasi pinggiran, kata Jakarta, Jakarta tahu-tahu wilayah Bekasi. Ibaratnya gitu, kadang-kadang itu sendiri aja dia nggak tahu, itu yang perlu ditahuin. Oh saya tinggalnya di Bintaro, Bintaro mana itu? Tangerang. Apa Jakarta Selatan? Bingung kan? Karena Bintaro Jakarta Selatan apa Tangerang ya? Keluar surul bidat nggak? Itu keluar nggak dari batas kota apa namanya, batas wilayah. Batas wilayah itu keluar nggak? Yang disebut dengan batas wilayah itu mana? Dia punya pengadilan sendiri, dia punya apa? Menteri KUA-nya sendiri, dia punya sendiri itu semuanya. Camatnya sendiri, apanya sendiri, semuanya sendiri. Itu disebut wilayah. Wilayah yang beda. Kalau udah keluar dari situ boleh jama'. Jadi dari Bekasi mau ke Jakarta, benar di Jakarta ini udah Jakarta Timur, boleh jama'? Boleh. Yang dari Jakarta seumpamanya ke Bekasi udah tahu ini wilayahnya Bekasi, boleh jama'? Boleh. Sama begitu orang Jakarta dari sini pergi ke Bogor. Pergi ke Bogor, Bogor apa disebutnya? Jawa Barat kan? Boleh nggak jama'? Boleh. Yang Bogor dari Bogor ke sini juga boleh nggak jama'? Boleh, karena dia sudah keluar dari wilayahnya. Pertama dihitung dari sur, yang kedua dihitung awil umron. Ada patokannya itu antara hitungan wilayah atau patokannya gapura gede itu yang saya lihat di mana-mana biasanya. Kita masuk ke satu wilayah, ada gapuranya dulu nih, selamat datang di gitu ya. Selamat datang Depok. Ada kan apanya itu namanya, pokoknya gitulah gapura besar. Nah ibu nanti besok yang mau ke Bandung lihat itu tembok gede yang saya bilang ya. Oh ini yang ustazah ngomong gitu ya, kurang lebihnya. Paham sampai di sini ibu? Insya Allah pada ngerti ya. Ya insya Allah ini baru sampai di jamak takdim. Saya nggak mau lanjut jamak takhir karena pasti akan kepotong waktu asar. Ibu ya. Jadi kita fahami secara menyeluruh untuk syarat jamak takdim ini. Insya Allah mulai sekarang sudah tidak lagi banyak orang-orang yang bimbang, bingung, galau, bagaimana dan lain sebagainya. Kenapa? Pentingnya kita belajar hukum ini agar ibu-ibu semua tahu bahwa Allah saat mewajibkan kita salat, Allah juga memberikan sarana kemudahan dalam menunaikan salat. Jadi jangan bikin alasan nanti repot, nggak sempet, nggak ada waktu, itu nggak ada ceritanya. Sebegini kemudahan Allah kasih sama kita. Sekarang PR-nya tinggal kita mau jadi si penunainya atau tidak. Kita mau jadi si penunainya atau enggak. Karena ternyata orang-orang itu banyak menganggap sholat itu adalah upaya yang sulit. Padahal sejatinya, apa sejatinya? Sejatinya Allah saat beri kita perintah, Allah juga yang beri kita
fasilitasnya untuk memudahkan kita mengerjakan perintahnya. Jadi ilmu jamak yang ibu pelajarin untuk ibu semakin mengokohkan tidak ada lagi sholat yang bolong. Tidak ada lagi sholat yang bolong. Ini segini gampangnya loh. Wah ternyata saya orang Bekasi Ustazah, berarti kalau saya hadir kajian Ustazah boleh. Kemana tuh? Ke sono. Yang sudah sampai dibahas kita ini. Ya, yang sudah sampai. Ustazah saya orang Tangerang ke Jakarta boleh jamak sholat? Boleh. Kamu orang Tangerang sana. Gitu, boleh berarti, boleh. Dan diberikan kemudahan kamu. Sehingga kamu tidak perlu susah untuk bikin alasan terlambat untuk menunaikan sholat. Kemudahan Allah berikan, sekarang tinggal kita semua di dalam menunaikan perintah-perintah Allah, mau kita persulit atau kita permudah. Bahwa sesungguhnya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan ini kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa sejatinya ternyata aspek sholat dalam hidup itu sangat penting. Perintah sholat dalam hidup itu sangat penting. Bahkan sebagian ulama bilang gini, kalau ada orang yang hidupnya pengen bahagia, dia udah bahagia nih, pengen lebih bahagia, benerin sholatnya. Sudah sholat Ustaz, alhamdulillah 5 waktu nggak tinggal. 5 waktu semua dikerjain. Tapi dia pengen ngerasain lebih lagi bahagia, lebih lagi ngerasain kenikmatan, ketenangan, kedamaian dalam hidupnya. Apa yang perlu dilakuin? Tingkatin khusyuknya. Jadi kita targetnya ya nggak putus sampai di sini. Yang penting sholat, enggak. Kalau sudah sholat, habis gini targetnya yang penting khusyuk. Sholatnya harus khusyuk. Kalau habis kita mengharuskan diri untuk sholat, setelah ini haruskan dirimu untuk khusyuk. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kekhusyuan dalam sholat, kesempurnaan dalam sholat, diterimanya sholat-sholat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Azan ya? Hah? Saya dengar bukan azan itu, kayak azan kan perasaan? Bukan azan. Baik. Hah? Jam 3 berapa ini? 3.9. Oke. Insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu semua yang pada habis kurban kemarin sampai di hari tasyrik ini hari terakhir ya. Dari hari tasyrik, insyaallah kita nggak lupa untuk terus meningkatkan ibadah kita, untuk terus menjaga adanya waktu-waktu ibadah, waktu-waktu yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang kemarin sudah potong korbannya, mudah-mudahan korbannya menjadi sarana untuk dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya. Adapun yang belum sempat berkurban, semoga Allah tambahkan rezekinya, Allah perbanyak rezekinya dengan rezeki yang halal, yang barokah, yang luas pada tahun mendatang. Insya Allah makin baik kurbannya, makin sempurna kurbannya. Kalau kemarin kurban pakai hati, insya Allah sekarang bisa pakai amal solehnya, pakai perbuatannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah semua puasa kita, doa-doa kita pada hari Arafah kemarin juga, mudah-mudahan semua tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sepenuh keyakinan kita yakini tidak ada doa dari Allah yang ditolak ya. Kalau hadir burdah aja doa kita yakin diijabah, hadir hadroh aja doa kita yakin diijabah, apalagi kalau dibarengi dengan hari-hari agung, hari-hari mulia yang langsung dapat jaminan khusus dari Nabi bahwa doa tidak tertolak di sana. Ya Allah, udah tinggal yakinin aja hatinya. Insya Allah semua doa-doa yang kita panjatkan pada hari Arafah, tinggal kita tunggu waktu tepatnya Allah ijabah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua diantara kita yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, keafiatan, kesyifaan, kesembuhan untuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga juga bagi yang sehat-sehat untuk senantiasa dipelihara kesehatannya, keafiatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah guru, Masya Allah,
orang tua kita yang hadir di sini mudah-mudahan juga pada dipanjangin umurnya, sehatkan badannya. Ada Umi Maimun, ada Umi Lulu Mula Khelam, ada guru-guru lainnya. Insyaallah semuanya yang ada pada sehat badannya. Insyaallah semua bisa berkumpul terus di majelis ilmu untuk menghidupkan syiar-syiar Islam bersama kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semua terutama sahibatul bait Umi Syarifah Zainal Al-Haddad, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya beserta segenap keluarga. Umi Syifa orang tua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan selalu, Allah pelihara selalu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita angkat kedua belah tangan kita doakan bagi yang sakit-sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, khusus untuk Syarifah Sofia Al-Habsyi dan Ahmad Suhendi bin Suyanto dan juga Ustazah Muhammad bin Husain Al-Hamid dan juga Syarifah Khadijah binti Ja'far Al-Attas. Masing-masing dari segenap ahli keluarga kita, kerabat kita, mudah-mudahan ya Rabb Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, keafiatan yang sempurna insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbannas adhibil bas isyanta syafi wa afiyantal ma'afi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Bisirril Fatihah.